Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah kesempatan malam hari ini bisa kembali bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Kali ini kita akan kaji lagi kitab Riyadhus Shalihin, mengkaji hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita tentang akhlak, tentang manajemen hati, dan semangat untuk beramal soleh. Pembahasan terakhir adalah hadis 139. Kali ini kita lihat hadis 140 dan 141. Monggo dibaca hadis 140 atau 24 saking Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ridho pada seorang hamba jikalau ia makan sesuatu makanan, kemudian memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, atau meminum suatu minuman, kemudian memuji kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Hadis riwayat Muslim 89-273. Al-aqlah dengan difakkahkan hamzahnya artinya adalah makan siang atau makan malam. Baik. Kita lihat hadis 24. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha au yashrabu syarbata fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah la yardha, ridha. Dan di sini kalimat sungguhnya itu dua kali. Yang pertama itu pada inna, terus pada la yardha. Sungguhnya berarti di situ diulang dua kali. Sungguh Allah, diulang lagi sungguh ridha. Artinya ingin menguatkan makna dari apa yang nanti dibicarakan. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha. Nah, kita terjemahkan seperti itu. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha anil abdi, pada seorang hamba, ayakul, dia itu makan. Makan apa di sini disebut? Jenis makanannya apa? Apa di sini? Ada roti terserah, ada nasi juga terserah. Sate masuk enggak? Masuk juga, umum di sini. Ya, ayyakulal aklata. Dia makan makanan apapun, ya kan? Aklata, baik makan siang, ya, ataupun makan malam. Ya, makan siang ataupun makan malam. Kemudian dia ketika itu memuji Allah, berikan keterangan situ memuji Allah, maksudnya ucapkan alhamdulillah ketika sudah makan tadi. Au yashrabas syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia itu minum. Minum apa di sini? Umum juga. Bisa jadi apa? Air putih, teh, kopi masuk? Masuk.
Mau tehnya mau pakai gula batu apa gula pasir, terserah. Umum di sini minumnya. Yashraba syarbata, dia itu minum minuman apapun. Fayahmadahu 'alaiha. Lantas dia juga memuji Allah. Berarti tadi memuji apa di sini maksudnya ucapkan apa? Alhamdulillah. Tadi kembali ke kalimat awalnya, Allah benar-benar ridho. Artinya Allah senang sekali lihat hamba yang semacam itu. Kita lihat di sini rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti kesimpulan secara umum Bapak Ibu-ibu sekalian, kalau kita makan dan minum, setelah makan dan minum, ya, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Ini paling simpelnya atau paling sederhananya. Setelah makan dan minum, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Mudah atau tidak? Mudah, namun biasanya lali. Biasanya lupa. Padahal simpel saja. Gak disuruh baca panjang-panjang, namun baca apa? Alhamdulillah. Nah, berarti faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, dianjurkan membaca alhamdulillah setelah makan atau minum. Sedangkan mengawalinya pakai apa? Basmalah. Basmalahnya gimana? Bismillah. Tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup bismillah. Setelah selesai makan minum baca alhamdulillah. Berarti tuliskan di awal makan minum diperintahkan baca bismillah. Bagaimana ketika lupa baca bismillah di awal? Yang pertama perlu dipahami dulu, kalau kita tidak membaca bismillah, maka yang terjadi setan akan ikut makan bersama kita. Kalau nggak baca bismillah loh ini, setan akan ikut makan bersama kita. Berarti kalau jenengan lagi makan bakso, itu sudah bareng setan di situ berarti. Terus yang kedua, dipahami dulu tentang bismillah. Sebagian ulama menyatakan baca bismillah hukumnya wajib, sebagian mengatakan sunnah karena berkaitan dengan adab. Karena terkait dengan masalah adab. Yang ketiga, kalau lupa membaca bismillah di awal, maka dianjurkan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Coba diulang serangan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Pernah ada cerita, ada sahabat itu makan, awal nggak baca bismillah. Terus Nabi SAW beritahu dia, kamu nggak baca bismillah, itu setan tadi makan bareng kamu loh. Terus dia ingat ada doa setelah itu, kalau lupa itu baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Lantas dia baca, ini sudah mau rampung ini. Dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka ketika itu setan mengeluarkan segala sesuatu yang dia makan tadi. Dimuntahkan semua. Karena apa? Orang tadi baca bismillah, yaitu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Berarti punya manfaat nggak baca bismillah? Punya manfaat. Tadi seperti saya sebut, siapa yang tidak baca bismillah ketika makan, maka setan akan bareng makan dengan dia. Dan ingat Bapak Ibu-ibu, memang tidak setiap tempat kita diharuskan baca bismillah untuk aktivitas. Namun ada beberapa tempat tertentu kita dianjurkan baca bismillah
ketika memulai aktivitas tersebut. Kalau di sini ketika makan. Kapan lagi kita baca bismillah? Minum juga sama ya. Yang kedua berarti ketika minum. Minum itu adabnya 3 nafas. Maksudnya nggak langsung ini 1 gelas ini langsung entek habis cuma 1 nafas. Bisa nggak 1 nafas? Bisa saja. Namun pakai aturan. Ada yang mampu 1 nafas, baiknya dibagi 3. Dia minum dulu bismillah, minum 1 teguk, terus alhamdulillah, lepas. Ulang lagi minum, bismillah, terus sudah 1 teguk, terus lepas, alhamdulillah. Ulang lagi yang ketiga, bismillah. Nah setelah itu nanti dia lebih panjang lagi, bisa ucapkan alhamdulillah terakhir. Intinya 3 kali, nggak langsung habis ketika diminum sekali. Itu makan, minum. Apalagi yang ketiga? Wudu, mandi, junub. Nah itu hukumnya sunnah. Ada lagi yang keempat, yang dianjurkan baca bismillah awalnya. Ketika keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka ini sulit nanti ini diganggu, dan Allah ini akan mudahkan urusan orang tersebut yang keluar baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, kapan lagi yang awalnya bismillah? Mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Sama. Apalagi masuk masjid bagaimana? Yang panjang. Orang ringkas terus tahu dia apa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmati. Kalau jenengan cuma hafal apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati, itu yang paling ringkas. Kalau sesuatu yang baik itu jangan minta diskon terus, minta yang panjang itu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Situ ada ucapan bismillah, ada sholawat, ada minta ampunan, baru minta rahmat. Lengkap banget loh ini. Keluarnya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadli. Ada lagi tempat lain yang baca bismillah? Masuk kamar mandi. Dalam riwayat disebutkan ada lafaz bismillah juga sebelum baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada pakai bismillah di awal, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa tujuannya bismillah? Untuk menghalangi setan supaya tidak melihat aurat kita. Diawali bismillah lagi. Apa lagi? Hubungan suami istri baca apa? Bismillah saja? Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Justru yang lainnya nggak hafal paling gitu. Malah nggak berkah nanti. Apa manfaatnya bacaan ini? Kata Nabi SAW, siapa yang baca bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, ketika ada bayi yang lahir dari hasil hubungan intim tadi, maka setan tidak akan mengganggu bayi tersebut. Itu manfaatnya. Ada lagi? Baca awal surat pakai apa? Bismillah. Kecuali surat At-Taubah. Awalnya kalau kita bahas awal dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim lalu masuk. Kecuali surat apa tadi? At-Taubah. Kenapa kok At-Taubah nggak pakai Bismillah? Kenapa? Perang.
Bukan, isinya ini. Kenapa? Karena surat At-Taubah membicarakan tentang orang-orang munafik. Semuanya kalimat celaan untuk tiang munafik. Ngapain dipuji-puji dan nyebut nama Allah di depan? Makanya nama lain surat At-Taubah itu Al-Baro'ah, berlepas diri. Maksudnya apa? Berlepas diri dari tingkah laku orang munafik. Barok, tidak loyal, tidak cinta, benci pada orang munafik. Dianjurkan juga di intinya awal-awal surat baca bismillah, kecuali tadi awal surat At-Taubah. Dan ini juga tidak termasuk kalau kita itu baca mulai pertengahan surat. Kalau pertengahan surat cukup langsung masuk, atau kalau itu awal-awal kita baca berarti baca ta'awudz. Aturannya seperti itu. Baca bismillah lagi. Dan juga para nabi, begitu juga praktek Nabi SAW, begitu juga praktek para salafus soleh. Kalau nulis risalah mereka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Sulaiman itu tulis surat, dia tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya kalau nulis kok pakai bismillah dulu, kenapa? Apa tujuannya? 1. Ikuti Al-Quran. 2. Ikuti kebiasaan para ulama tadi, para nabi dan para ulama. 3. Ngalap berkah. Ngalap berkah dengan apa? Dengan menyebut nama Allah dulu. Dengan menyebut nama Allah. Ngalap berkah, tabarrukan. Maka tabarruk itu, ngalap berkah itu mesti dengan dalil-dalil. Nggak bisa tanpa dalil, nggak bisa. Dengan ngalap berkah misalnya pakai kotoran-kotoran, apa dalilnya? Kalau nggak dalil nggak boleh. Mungkin nggak pakai kotoran, mungkin saja. Nggak boleh. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Harus dengan dalil. Ngalap berkah dengan air hujan boleh? Boleh? Air hujan loh. Boleh nggak Pak Nasir? Nabi SAW itu ketika hujan turun, beliau itu buka baju, kemudian beliau basahi tubuhnya itu dengan air hujan. Dan Nabi SAW itu pernah mengatakan air hujan itu sesuatu yang baru diciptakan pertama kali oleh Allah. Karena turun langsung, itu ciptaan Allah langsung turun. Dan kita basahi badan kita. Berarti dapat berkah di situ. Hujan-hujanan berarti. Ya kalau jenengan flu ya saya nggak tahu. Pokoknya ini Nabi praktekkan seperti itu. Berarti boleh ngalap berkah dengan air hujan. Dalilnya apa? Langsung praktek Nabi. Iya karena di sana yo jarang hujan, setahun ya cuma sekali 2 kali. Mau kiri hujan terus nggak berhenti. Sekarang belum turun hujan sih, belum. Namun kalau sekali hujan ya hujan terus ya kan? Iya. Kalau sana sekali hujan iya banjir, karena nggak ada persiapan selokan. Ngapain persiapan? Cuma setahun sekali kok. Biasa, ngapain persiapan? Percuma gawe selokan, ongkos biaya mahal-mahal. Gak usah pakai. Hujan turunnya sudah banjir ya banjir. Nanti sebentar lagi kering sudah mulai lagi. Namun kalau resikonya seperti itu ya sekali hujan ya berhenti sekolah, nggak ada kerjaan. Raja langsung liburkan karena nggak ada persiapan untuk itu. Ini tinggal ditarik itu airnya. Kalau sudah basahi terowongan bisa ditarik lagi pakai vakum biar ini keluar, airnya keluar dari situ. Memang nggak ada persiapan. Namun kalau sana itu kalau turun hujan itu senang sekali yo, karena memang jarang-jarang turun hujan. Yuk kita biasa, malah kita banyakkan mengeluh, wah hujan lagi. Malah doanya itu banyak yang jelek loh kalau hujan itu turun. Iya kan? Iya, padahal di saat hujan turun, pada saat hujan turun itu waktu terkabulnya
doa. Nah, itu diantaranya tadi saya sebutkan alhamdulillah, ada situ bacaan bismillah itu ada ditemukan pada beberapa tempat. Ya, tinggal dipraktekkan saja. Ilmu itu jangan cuma jadi teori. Kalau teori gimana? Ya cuma ngerti sekarang, minggu depan wah wes lupa Ustadz. Ya karena memang nggak pernah diamalkan. Namun kalau diamalkan langsung gimana? Itu nancep itu di pikiran itu. Ilmu itu harus diamalkan. Oh tahu bacaannya seperti ini, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Diamalkan itu, ingat terus. Namun kalau nggak diamalkan coba gimana jadinya? Hah? Lupa nggak? Atau pura-pura lupa? Lupa. Maka ilmu itu mesti diamalkan. Di antara tujuan ilmu diamalkan biar lebih melekat dalam pikiran. Jadi besoknya itu ingat lagi, besoknya ingat lagi, besoknya ingat lagi, besoknya ingat lagi, terus seperti itu. Terus itu baru faedah pertama nggih. Terus yang kedua, kita dianjurkan bersyukur kepada Allah atas nikmat makan dan minum. Apa yang dimaksud syukur? Syukur ada berapa rukun? 3. Ditulis rukunnya, rukun syukur. Ada 3. 1 dengan hati, bersyukur dengan hati. 2 bersyukur dengan lisan. 3 bersyukur dengan anggota badan. 1 apa? Bersyukur dengan hati. 2 bersyukur dengan lisan. 3 bersyukur dengan anggota badan. Dengan hati, dia akui nikmat semuanya dari Allah. Dengan lisan berarti ucapkan alhamdulillah. Dengan anggota badan, nah ini di anggota badan ini penting ini. Dengan anggota badan berarti memanfaatkan nikmat yang ada untuk ibadah dan bukan untuk maksiat. Memanfaatkan nikmat yang ada untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Berarti dia akui dulu dalam hati, ini nikmat ini Allah yang benar-benar berikan, bukan dari hasil usaha saya sendiri. Namun sejatinya Allah yang berikan ini. Tanpa pemberian dari Allah nggak mungkin saya dapat nikmat. Yang kedua dia ucapkan alhamdulillah, itu minimalnya. Kalau mau lengkapnya misalnya setelah makan dan minum, ya setelah makan itu baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, terus wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Biasanya panjenengan baca apa? Setelah makan? Alhamdulillahilladzi bagaimana? At'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dhaif hadisnya. Yang sahih yang tadi. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini yang sahih. Kalau sulit hafal, baca apa berarti? Alhamdulillah saja, cukup. Ringkas. Sudah sering lupa lagi yang panjang-panjang. Sudah yang ringkas-ringkas saja. Namun itu semua menunjukkan kita bersyukur.
Karena di antara bentuk bersyukur apa? Dengan lisan. Namun syukur tadi juga harus dengan anggota badan. Berarti harus dimanfaatkan untuk ibadah dan jauhi maksiat. Misalnya dia dapat makan dan minum, namun makan minumnya dia gunakan untuk main judi misalnya. Untuk kuat-kuatan nanti malam itu bisa begadang main kartu. Kartu apa? Remi. Doremi. Ya, sama. Misalnya nggak pakai taruhan, masalah nggak? Tetap nggak boleh juga. Ya, tetap tidak boleh juga walaupun nggak pakai taruhan. Waktu habis sia-sia seperti itu. Di samping para ulama itu misalkan kartu remi itu seperti dadu juga yang dihukumi bermasalah. Catur? Hah? Kenapa nggak boleh? Selain melalaikan apa? Hah? Ali pernah menyebut catur-catur itu dengan apa? Asnam, berhala, menyebut dengan wasan, yaitu berhala. Dia lihat ada orang yang nongkrong, situ lihat catur, ini kapan jalan ini menterinya apa? Ya, kudanya ini kapan jalan? Nunggu kan itu kadang lama sekali kan? Mikirnya setengah jam untuk 1 langkah 2 langkah. Ya, sudah mikir lama kalah lagi. Waktu habis sia-sia. Maka kalau ada yang lebih manfaat, mendingan tinggalkan catur saja. Maka gunakan nikmat yang ada untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu baru disebut bersyukur. Tanpa ini enggak. Maka sebagaimana kata para ulama, misalnya mereka katakan, seperti ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Ia katakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang itu kepada Allah, maka itu bukanlah nikmat, namun itu adalah musibah. Saya ulang, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itu bukanlah nikmat, namun itu apa? Musibah. Karena nikmat yang benar diarahkan kepada ibadah, bukan diarahkan kepada maksiat. Termasuk juga dengan diarahkan pada hal-hal yang sia-sia, yang menghabiskan waktu begitu saja, bukan dalam kebaikan. Nah, sudah, kita ulang lagi tadi, rukun syukur berapa? 3. 1. Syukur dengan hati. 2. Syukur dengan lisan. 3. Syukur dengan anggota badan. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan Allah memiliki sifat ridha. Allah memiliki sifat apa? Ridha. Lawannya nanti juga Allah memiliki sifat karaha, benci. Itu lawannya. Karaha atau benci. Contoh, Nabi SAW pernah mengatakan Allah itu benci jika kita tidak mentauhidkan Allah, jika kita itu berbuat syirik, jika kita itu terpecah belah. Sebutkan dalam satu hadis. Tidak mau mentauhidkan Allah, berbuat syirik, dan berpecah belah. 3 maksudnya, waktu Nabi SAW sebut 3. Yang pertama, berbuat syirik yang Allah benci. Yang kedua, tidak mau bersatu. Yang ketiga, ida'atul mal,
buang-buang harta. Ulang, 3 hal yang Nabi SAW katakan Allah itu benci. 1, syirik. 2, apa? Berpecah belah, tidak mau bersatu. 3, buang-buang harta. 1 tadi apa? Syirik, menyekutukan Allah berarti. 2, berpecah belah. Kita dituntut bersatu, namun bersatunya di atas pemahaman yang benar. Bukan yang satu itu ahli jimat, ahli raja, ahli pelaris-pelarisan, pesugihan, mau bersatu dengan ahli tauhid. Mungkin gak bersatu? Nggak mungkin. Wah, yang sampingnya pakai akik, namun ini akik jimat ini. Tambah lagi dia pakai kalung, tambah lagi di dompetnya itu banyak raja-raja, banyak jimat-jimat. Mau kayak gitu duduk bareng? Bisa nggak bersatu kayak gitu? Nggak mungkin bersatu. Ahli tauhid tidak mungkin bersatu dengan orang yang berbuat syirik, nggak mungkin. Mustahil bersatu. Maka bersatunya di atas kebenaran, bukan bersatu dalam maksiat, nggak boleh. Bukan bersatu dalam kesesatan, nggak boleh. Yang ketiga apa? Buang-buang harta. Idha'atul mal, buang-buang harta, alias tabzir, mubazir, boros. Apa yang dimaksudkan dengan tabzir, mubazir? Memanfaatkan harta untuk maksiat. Itu namanya tabzir. Namun kalau dia memanfaatkan harta untuk sesuatu yang boleh namun berlebih, itu namanya israf. Artinya berlebihan. Jadi antara tabzir dan israf berbeda. Tabzir itu memanfaatkan harta untuk maksiat. Israf itu memanfaatkan harta namun berlebihan. Tapi itu untuk perkara-perkara mubah atau boleh-boleh saja. Contoh apa? Punya uang dia beli pakaian yang serba mahal, pokoknya nggak ada di Indonesia, mau beli itu saja. Atau israfnya gimana? Dia nabung uang itu lama cuma untuk nonton Piala Dunia ke Rusia misalnya. Ada yang gojek itu katanya. Bertahun-tahun dia nabung, ternyata tabungannya untuk nonton bal-balan ke Rusia. Dia manfaatkan sesuatu yang boleh-boleh saja, namun apa? Israf. Berlebihan. Mana yang parah, tabzir apa israf? Mana yang paling parah dan mana yang berdosa? Mana yang tadi untuk maksiat, yang mana tabzir apa israf? Tabzir. Berarti tabzir dihukumi dosa. Kalau israf tergantung. Ya. Namun yang jelas juga keliru. Kemudian faedah yang berikutnya lagi dari hadis tadi, selain tadi menunjukkan adanya sifat ridha, dijelaskan sebagian adab-adab makan dan minum. Apa adab-adabnya? Kalau memulai baca bismillah, kalau sudah selesai baca alhamdulillah. Itu adab makan. Jadi muslim itu bukan hanya mikir perut saja sudah rampung, nggak baca bismillah sama sekali di awal, di akhirnya juga nggak baca alhamdulillah, bukan. Muslim itu tahu adab-adab. Makan dengan tangan apa? Kanan, bukan dengan tangan kiri. Bukan dengan dua-duanya itu gerak. Satunya kanannya itu pegang sendok, yang kirinya pegang garpu nusuk bakso, bukan. Harusnya gimana? Pokoknya yang dimasukkan dalam mulut itu pakai tangan kanan, walaupun tadi jenengan nusuk baksonya pakai tangan kiri. Pokoknya harus yang masukkan dalam mulut tangan kanan. Itu yang kerja. Muslim punya aturan kalau mau makan. Contoh lagi, kalau minumannya panas, adabnya lagi nggak boleh apa? Ditiup. Islam sudah ajarkan itu loh. Kenapa nggak boleh ditiup? Yang keluar itu kotoran.
Karena yang kita hirup itu oksigen, yang kita buang itu apa? Karbon apa? Kalau cuma karbon saja nanti jadi asap motor. Karbon dioksida. Saya kira mau bilang karbon aja, karbon itu asap motor yang keluar itu. Sudah diajarkan kayak gitu, tidak boleh ditiup. Terus diapain kalau gitu? Sudah dibuka aja, dibiarin aja sudah. Hah? Kipas masih boleh karena nggak pakai mulut. Ini sama juga dengan ibu-ibu, anaknya misalnya mau didulang juga sama. Kadang ibunya malah yang niup coba. Ya, ibunya terus kasih ke anaknya coba. Ibunya berarti tularkan sesuatu kan yang kotor kepada anaknya. Yang parah lagi kalau bapak juga. Bapak habis merokok terus dulang anaknya langsung. Ditiup tadi. Tambah lagi asap rokok lagi, anaknya disuap coba. Didulang pakai itu. Ya Allah, kok enggak kasihan loh sama bocah seperti itu toh, Pak? Hah? Kurang paham? Wes diomongnya terus ke orang paham-paham ya. Hah? Wis ngaji juga tetap kok ngeyel ya. Emang para perokok itu sulit tobat itu. Gak tahu itu kenapa itu ya. Hawa nafsu atau ini ya digoda setan ya? Hah? Hawa nafsu apa digoda setan? Ayo, siapa yang bilang mau nyalakan setan coba? Wah, saya ngerokok terus nih karena setan nih goda saya terus. Kamu dasar cuma kambing hitamkan setan aja. Kasihan setan tuh dituduh terus itu. Memang sudah nafsunya kayak gitu kok, iya kan? Nggak bisa salah-salahkan setan, nanti ujung-ujungnya Ustadz saya harusnya diruqyah. Itu bukan masalahnya kamu mau diruqyah atau bukan. Mau diruqyah juga tetap bisa merokok juga sama. Kesadaran sendiri. Sudah, tadi ada pada makannya, diajarkan adab-adab makan. Yang sederhana tadi dipraktekkan langsung, nggak boleh niup minuman, nggak boleh niup makanan gitu. Makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Hah? Apa kidal ini nggak bisa mukul orang dengan tangan kanan? Muter-muter, bisa kan? Dia tangan kidal memang, iya. Tapi dia bisa mukul orang dengan kanan. Masa makan nggak bisa? Cuma pegang sendok saja loh. Tadi dia mukul orang dengan tangan kanan ini baru. Untuk pegang sendok masa berat sekali. Kok bisa itu loh? Bisa dilatih. Nah kemudian satu faedah lagi. Hah? Masih. Apa adabnya lagi? Jangan makan. Hah? Makan dengan bersandar. Oh ya. Ada lagi adab makan tidak bersandar. Kenapa tidak bersandar? Karena biasanya bersandar itu tanda orang-orang malas. Ya. Coba kalau dia sandar nih ya, makan ini ya, pingin nambah nggak kalau makan? Kalau sambil sandaran tadi, pingin nambah itu, pingin nambah lagi, kurang lagi nambah lagi, karena sudah enak duduk ini. Sudah enak sekali. Makanya dianjurkan itu makan itu dalam posisi yang sulit kita untuk nambah. Gimana caranya? Nah, biasanya itu dengan ya, kalau dipraktekkan itu kaki kanan tegakkan, kaki kiri diduduki. Nah, ini itu. Atau dia duduk cara lain yang jelas hindari bersandar tadi. Mending berdiri, wah enggak juga. Sebisa mungkin duduk. Kalau penjelasan saking Imam Nawawi, makan sambil duduk lebih afdol daripada berdiri. Namun kalau berdiri makruh. Atau beliau katakan boleh. Ujungnya beliau sebutkan di kitab ini juga, Riyadhus Shalihin. Namun afdolnya duduk. Minum
sambil berdiri. Sebaiknya duduk juga. Makruh. Nah, itu diantara adab-adab makan minum. Walaupun nanti ada baca-bacaannya juga, misalnya tadi di awal baca bismillah, di akhir itu baca alhamdulillah. Ada lagi nanti kalau minum susu itu bacaannya sendiri ada. Kemudian kita ucapkan terima kasih juga, misalnya mendoakan orang yang beri makan kepada kita, misalnya ketika ada yang beri makan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang beri aku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang beri aku minum. Didoakan itu, ditraktir ke atau makan di rumahnya, doakan itu. Enggak mesti langsung doakan ke orangnya, cukup lirik saja diri sendiri. Namun bacakan Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang beri aku makan, berikanlah minum kepada orang yang beri aku minum. Sampai diajarkan adab-adab seperti itu. Nah, adab lengkapnya itu dibahas dalam kitab adab di sini. Riyadhus Shalihin itu ada dari halaman, baca sendiri masih jauh ini adab-adab makannya. 398. Seterusnya itu kitab adab-adab makan. Sudah dibahas lengkap dengan dalil oleh Imam Nawawi. Contoh misalnya beliau katakan tentang makan tadi sambil berdiri ya, sebentar. Di sini tadi makruhnya meniup-niup saat minum di halaman 410. 410. Ada lagi makruhnya tadi makan sambil bersandar, halaman 405. Gak boleh mencela makanan, halaman 401. Ntar yang berdiri. Dan masih ada yang lainnya, nanti mudah-mudahan sampai di situ pembahasannya insyaallah. Baik, itu saja yang kita bahas malam hari ini. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Yang kemarin berlengkap saya. Ya. Tentang korban, saya maaf ini, karena ini mendesak sekali teman-teman di depan juga ini. Untuk lembu yang berusia itu keutamaan apa keharusan? Apa lembu? Berumur 2 tahun. Keharusan. Harus jadi. Iya. Kalau baru 20 bulan gimana? Nggak boleh. Nggak bisa ditawar-tawar yang ini. Kalau untuk kurban sudah ada ketentuan. Kalau untuk makan-makan biasa silakan, sapinya 20 bulan. Terus infak dari ini saldonya 1.307.675. Berapa orang? Terima kasih. Tadi tentang makan minum sambil berdiri bisa dilihat di halaman 410. Bab 114. Penjelasan bolehnya minum sambil berdiri dan penjelasan bahwa yang lebih sempurna dan lebih utama adalah sambil duduk. Ada lagi? Yang tanya langsung. Nah. Saya tanya Ustaz, kalau di pernikahan itu pernikahan ya, Wal, di ya. pernikahan itu kok banyak di gedung itu pernikahan, terus itu sudah jadi aturan atau nggak tahu atau gimana, itu prasmanan. Terus Semuanya berdiri. Terus Kalau ingin menagati kok tanya sama yang buat hajatan. Gimana itu termasuk apa Pak? Dilanggar.
Ya buat tanya sama yang buat hajatan itu, kenapa kok nggak praktekkan untuk duduk? Apa jadi aturan atau enggak itu? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Ya sudah. Kan tadi sudah diarahkan, baiknya itu duduk gitu. Mungkin alasannya karena tamunya banyak, kursinya kurang. Sewa kursi lagi nanti tambah biaya, macam-macam kan. Bun, ya sudah. Ya. Terus, ya. Pakai mic kita. Pakai mic, Pak. Sebelum apa tadi baca bismillah? Sebelum sholat. Yang ada langsung masuk Allahu Akbar tanpa ada lapat-lapat tertentu. Yang ada yang itu saya nggak peduli, pokoknya nggak pakai itu. Jadi kan tanya aturannya kan, saya nggak mau bahas orang, pokoknya nggak pakai itu. Langsung takbir sebagaimana praktek Nabi SAW. Dia mau baca bismillah, dia nggak punya dalil, ya sudah. Nah, ada lagi? Nih langsung. Ya, mic. Nih. Mau saya tarik, kalau diberi makan pas takziran di masjid itu kan yang beri makan orang lain, terus doanya makan. Kalau kita makan takjilan di masjid, kan yang beri makan orang lain. Terus kita yang makan doakan seperti tadi. Allahumma at'iman at'amani wa askiman asqani. Tiap sore berganti-ganti itu. Iya, tiap sore ganti-ganti baca itu juga. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang beri aku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang beri aku minum. Baik. Saya baca lewat kertas. Ustaz, anak perempuan saya 10 tahun. Selama ini masih pembiasaan sholat wajib tepat waktu. Terkadang tidak berwudu dan tanpa bacaan. Apakah cara tersebut benar? Bagaimana metode yang lebih baik mengajarkan anak sholat? 10 tahun berarti kelas berapa itu? 3 SD nji? Kelas 4 ya? Kalau kelas 4 baiknya sudah diajarkan bacaan ini. Artinya sudah biasakan dia berwudu dulu sebelum sholat. Walaupun dia memang nggak wajib, namun pembiasaan di sini. Kemudian diajarkan juga bacaan sholat, yaitu baca surat situ. Kecuali dia masih TK gitu, belum bisa. Namun kalau sudah kelas 4, kelas 5 ya, itu harusnya sudah bisa untuk bacaan sholat, walaupun cuma sekedar dihafal saja belum bisa baca. Jadi tolong ibu bisa, atau yang tanya ini bisa mempraktekkan pada anaknya seperti itu. Ustaz, anak mau bertanya, ketika kita sedang bekerja atau melakukan suatu hal, kemudian orang tua telepon atau SMS kita, ini lagi kerja ya, apakah ketika kita mengabaikan telepon itu atau menunda membalasnya termasuk durhaka pada orang tua? Tergantung. Kalau kita nunda karena ada kepentingan boleh. Namun kalau kita lihat itu mendesak, sebisa mungkin untuk balas. Namun tidak sampai derajat durhaka pada orang tua kalau belum bisa membalasnya tepat waktu atau setelah orang tua telepon. Saya tadi habis maghrib sempat baca Al-Quran dengan khusyuk. Dan saya jarang sekali bisa sekhusyuk tadi. Nah, pada saat khusyuknya itu saya merasa pusing seakan mau dibawa ke dalam mimpi. Setelah itu saya coba ruqyah syariah mandiri. Saat ruqyah syariah mandiri tersebut, saya merasa berat mengangkat tangan saya saat ruqyah syariah mandiri tadi. Saya takut saya terkena gangguan jin. Coba lebih diruqyah serius lagi. Itu bisa jadi tanda-tanda ada suatu masalah, boleh jadi ada jin di dalam tubuh. Ya, ada kemungkinan seperti itu karena dia ruqyah ringan saja bisa terkena sesuatu, kepalanya pusing dan seterusnya. Coba diruqyah lagi dengan ruqyah yang lebih
ampuh lagi dengan bantuan orang bisa. Wallahu a'lam. Ya. Mic belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang kesyirikan ini mau bertanya, ketika kita menyadari di dalam rumah, misal di atas pintu ataupun tempat-tempat tertentu, kita sadar bahwa itu buat kesyirikan, kemudian kita mengambilnya. Apakah ketika kita sudah mengambil dan membuangnya itu sudah bisa menyelamatkan seseorang yang bersangkutan itu lepas dari kesyirikan? Belum tentu sampai didakwahi, sampai paham, baru bisa dikatakan dia itu lepas dari kesyirikan. Karena kalau dia dibuang barangnya, lantas di dalam keyakinan masih ada keyakinan ini benda ini ampuh, saya harus bergantung pada tempat ini untuk dapat perlindungan. Kalau seperti itu berarti masih ada kesyirikan dalam dirinya, walaupun bendanya sudah hilang. Kalau kita sudah menjelaskan tetapi tetap ngeyel, Terus dijelaskan selama masih hidup. Enggak boleh bilang orang lain tuh ngeyel seperti itu, tanda putus asa. Nasihati terus. tapi kita mengambil langkah untuk mengambilnya tadi boleh? Tidak boleh. Berarti harus izin dulu. Harus izin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang kita sampaikan untuk malam hari ini. Mungkin manfaat, dan insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, kesehatan, keberkahan rizki, dan taufik dan hidayah, dan moga-moga kita terus diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.